Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ayatul Sulhak, NIM 193134 Prodi PJKR Parepare. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang materi yang telah saya susun, yaitu pengembangan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional. Langsung saja, materi itu yang pertama itu perlu kita ketahui itu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani pada dasarnya merupakan bagian integral dari sistem pendidikan secara keseluruhan yang bertujuan untuk mengembangkan aspek kesehatan, kebugaran jasmani, keterampilan fisik, keterampilan berpikir kritis, stabilisasi emosional, dan keterampilan sosial, penalaran dan tindakan moral melalui aktivitas jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan media untuk mendorong perkembangan keterampilan motorik, kemampuan fisik, pengetahuan, penalaran, penghayatan, dan nilai yang itu sikap mental, emosional, spiritual, dan sosial. Dan pembiasan pola hidup sehat yang bermuara untuk merangsang pertumbuhan serta perkembangan yang seimbang. Dengan pendidikan jasmani, siswa akan memperoleh berbagai ungkapan yang erat kaitannya dengan kesan pribadi yang menyenangkan serta berbagai ungkapan yang kreatif, inovatif, keterampilan terampil dan memiliki kebugaran jasmani, kebiasaan hidup sehat, dan memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap gerak manusia. Dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani, guru diharapkan mengajarkan berbagai keterampilan gerak dasar, teknik dan strategi permainan dan olahraga, internalisasi nilai-nilai, sportivitas, kejujuran, kerjasama, dan lain-lain, serta pembiasaan pola hidup sehat. Pelaksanaannya bukan melalui pengajaran konvensional di dalam kelas yang bersifat kajian teoritis, namun melainkan unsur fisik, mental, intelektual, emosi, dan sosial. Aktivitas yang diberikan dalam pengajaran haruslah mendapatkan sentuhan didaktik metodik, sehingga aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan pengajaran. Tidak ada pendidikan yang tidak mempunyai sasaran pedagogis, dan tidak ada pendidikan yang lengkap tanpa adanya pendidikan jasmani. Karena gerak sebagai aktivitas jasmani adalah dasar bagi manusia untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri, yang secara alami berkembang searah dengan perkembangan zaman. Tujuan pendidikan jasmani: 1. Mengembangkan keterampilan pengelolaan diri dalam upaya pengembangan dan pemeliharaan kebugaran jasmani serta pola hidup sehat melalui berbagai aktivitas jasmani dan olahraga yang terpilih. Yang kedua itu meningkatkan kebutuhan fisik dan perkembangan psikik yang lebih baik. Yang ketiga itu meningkatkan kemampuan dan keterampilan gerak dasar. Yang keempat, meletakkan landasan karakter moral yang kuat melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Kita masuk ke dalam olahraga rekreasi. Rekreasi dari bahasa Latin itu recrean, yang secara harfiah berarti membuat ulang, adalah kegiatan yang dilakukan untuk penyegaran kembali jasmani dan rohani seseorang. Hal ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang selain pekerjaan. Kegiatan yang umum dilakukan untuk rekreasi adalah pariwisata, olahraga, permainan, dan hobi. Kegiatan rekreasi umumnya dilakukan pada akhir pekan. Secara umum, rekreasi dapat dibedakan dalam dua golongan besar, yaitu rekreasi pada tempat tertutup atau indoor. Yang kedua itu rekreasi di alam terbuka atau outdoor. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan
Rekreasi dapat dinikmati dan menyenangkan dan bisa pula tanpa membutuhkan biaya. Rekreasi memenuhi kondisi tubuh dan pikiran serta pengembalian kesegaran. Rekreasi adalah kegiatan atau pengalaman sukarela yang dilakukan seseorang di waktu luangnya yang memberikan kepuasan dan kenikmatan pribadi. Berdasarkan peninjauan secara terminologi, keilmuan rekreasi berasal dari dua kata yaitu re dan kreasi, yang secara keseluruhan berarti kembali menggunakan daya pikir untuk mencapai kesenangan atau kepuasan melalui suatu kegiatan. Kamus Webster mendefinisikan rekreasi sebagai sarana untuk menyegarkan kembali atau hiburan. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang ataupun waktu-waktu luang. Pengertian olahraga rekreasi menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Kusnadi, pengertian olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Yang kedua itu menurut Haryono, olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik yang dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau kehendak yang timbul karena memberi kepuasan atau kesenangan. Masih dengan pendapat menurut ahli. Yang ketiga itu menurut Herben Hang, olahraga rekreasional atau olahraga waktu senggang adalah bentuk aktivitas fisik di waktu senggang menurut perspektif waktu. Itu terdiri dari olahraga setelah bekerja, di akhir pekan, di liburan, di masa pensiunan, atau selama periode pengangguran. Yang keempat itu adalah menurut Nurlan Kusmaedi, olahraga rekreasi adalah kegiatan olahraga yang ditunjukkan untuk rekreasi atau wisata. Yang kelima itu menurut Arsyafuddin, belajar aktivitas pendidikan jasmani dan kesehatan SMP Jakarta, Grossi Indo 1990. Olahraga rekreasi adalah jenis kegiatan olahraga yang dilakukan pada waktu senggang ataupun waktu-waktu luang. Itulah tadi pendapat pendidikan rekreasi menurut 5 ahli. Kemudian itu Kusmaedi itu menambahkan bahwa pada garis besarnya cabang-cabang olahraga yang dilakukan di darat ini dapat dikelompokkan lagi atau merupakan modifikasi dari yang pertama itu atlet seperti lari, jalan, lompat, lempar, dan nomor khusus. Yang kedua itu senam seperti umum, artistik, dan ritmik. Yang ketiga itu permainan seperti menggunakan bola dan tanpa menggunakan bola ataupun permainan tradisional dan modern. Yang keempat itu bela diri, impor dan asli. Yang kelima itu olahraga rekreasi, olahraga wisata yang diciptakan spontanitas baik dalam terbuka maupun tertutup. Cabang olahraga rekreasi. Cabang-cabang olahraga rekreasi, olahraga wisata olahraga wisata yang dilakukan di air ataupun yang ada yang dilakukan di laut. Di mana contohnya itu layar, selam, ski air, dayung, dan renang. Di danau atau waduk yaitu dayung, jet ski, dan renang. Di sungai itu arung jeram, sedangkan di kolam renang itu renang, loncat indah, polo air. Selain cabang-cabang olahraga air yang sudah baku dapat diciptakan bentuk-bentuk permainan olahraga air sebagai kegiatan yang bersifat kreatif. Cabang-cabang olahraga rekreasi yang dilakukan di udara itu olahraga yang dilakukan di udara itu dinamakan itu di gantara.
seperti terjun payung, gotle, dan perlayang. Tujuan rekreasi olahraga adalah itu satu, pengisi waktu luang, yang kedua itu melepas lelah, dan melepas lelah atau kebosanan atau kepenatan, dan yang ketiga sebagai imbangan subsisten aktivit, yaitu kegiatan pengganti atau pelengkap, contoh pendidikan dan pekerjaan atau bekerja. Yang keempat sebagai pemenuh fungsi sosial, di mana itu fungsi sosial ini dilakukan untuk kegiatan berkelompok serta rekreasi aktif. Yang kelima, untuk memperoleh kesegaran jasmani dan olahraga yang menyenangkan. Yang keenam, memperoleh kesenangan dengan cara berolahraga. Yang ketujuh itu memperkenalkan olahraga, bahwa olahraga itu menyenangkan. Menurut Kripdov, kegiatan rekreasi yang telah saya artikan itu, kegiatan rekreasi merupakan salah satu kegiatan yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kegiatan tersebut ada yang diawali dengan mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Secara psikolog, banyak orang di lapangan yang merasa jenuh dengan adanya beberapa kesibukan dan masalah, sehingga mereka membutuhkan istirahat dari bekerja, tidur dengan nyaman, atau bersantai sehabis latihan, atau keseimbangan antara pengaruh dan pendapatan, mempunyai teman kerja yang baik, kebutuhan untuk hidup bebas, dan merasa aman dari resiko yang buruk. Melihat beberapa pernyataan di atas, maka rekreasi dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan sebagai pengisi waktu luang untuk satu atau beberapa tujuan, di antara itu kesenangan, apakah itu kepuasan, penyegaran sikap dan mental yang dapat memulihkan kekuatan, baik itu fisik maupun mental. Menurut Kripdov, banyak nilai yang dapat diperoleh dari rekreasi dengan menggunakan dasar persekutuan. Ketegangan dapat dilepaskan dan energi yang ada dapat digunakan dengan cara-cara yang berguna. Anak-anak dapat diajari bagaimana berolahraga dan bagaimana kegiatan, sehingga kemampuan individu dapat dibangun dan ditingkatkan melalui rekreasi. Anak-anak perlu belajar berelasi dengan orang lain di arena bermain, sebagaimana di dalam kelas ataupun di dalam rumah. Kreativitas dapat ditingkatkan dan dibangun, dan cara-cara baru untuk melakukan dapat diperkenalkan. Salah satu manfaat penting dari rekreasi adalah dalam pembentukan karakter ataupun sifat. Telah dikatakan bahwa anak-anak belajar melalui bermain. Selain suatu program rekreasi yang telah disusun dan direncanakan dengan baik, anak-anak dapat belajar menikmati penggunaan waktu sebaik-baiknya. Tantangan pada pengajaran yang efektif dengan menggunakan latar alami amat tidak terbatas bagi para pemimpin dan para guru. Peranan rekreasi dalam kehidupan sosial. Satu itu pengembangan rasa menghargai dan mencintai lingkungan serta melestarikannya. Yang kedua itu mengembangkan pengertian dan kemampuan serta pemahaman akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan dan menggunakan secara bijaksana. Yang ketiga itu mengunggah kesadaran manusia akan pentingnya membina hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungannya, serta agar semakin mengenal sifat ataupun karakternya.
Yang keempat itu membantu pengembangkan secara positif tingkah laku serta hubungan sosial kepada individu. Yang kelima, membantu pengembangan ilmu pengetahuan tentang praktek lingkungan yang sehat. Dan yang keenam, membantu membuat pelajaran di kelas agar menjadi lebih berarti melalui pengalaman langsung di lapangan. Yang ketujuh, membuka peluang membangun kerjasama antara masyarakat sekolah dan dengan organisasi pelayanan rekreasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dan yang ke-8, menumbuhkan atau memperkuat rasa percaya diri dan harga diri merupakan fondasi yang kuat. Yang ke-9, mempererat persaudaraan dan pertumbuhan saling mendukung di antara anggota kelompok. 10 itu menambahkan atau meningkatkan keterampilan dan koordinasi. 11, menambahkan kesenangan pribadi serta rasa kebersamaan antara anggota kelompok. Yang ke-12 itu mendidik seorang untuk dapat mengisi waktu luang dengan kegiatan positif dalam arti tidak merugikan diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan, alam, dan sebaliknya. Mencegah munculnya kegiatan negatif seperti penggunaan narkoba, vandalisme, kegiatan destruktif, dan kegiatan negatif lain yang sejenisnya. Yang ke-13, pengembangan budidaya hidup sehat baik untuk pribadi maupun untuk orang lain dan atau lingkungan alamnya. Satu, kita masuk kepada rekreasi sosial. Permainan di dalam ruang, yaitu kursi musik, papan permainan dengan tulisan, permainan musikal, permainan di luar ruangan, lari estafet, balapan, lari estafet, balapan, kejar-kejaran, makan bersama, yaitu perjamuan, makanan pencuci mulut atau makanan kecil, piknik, makan seadanya, makan malam. Rekreasi di luar ruang, kegiatan di alam seperti melihat burung-burung, jalan-jalan ke perkebunan, mendaki gunung. Kalau olahraganya itu badminton, sepak bola, basket, bersepeda, berenang, mendaki, memancing, berkuda, berburu, dan lain-lain. Kedua itu rekreasi budaya dan kreatif. Bagian A, drama, di mana itu tebak kata, role play, cerita drama, dan lain-lain. B, bercerita, di mana itu cerita lucu, cerita horor, cerita sesuai waktu, cerita sekuler. Yang kecil, literatur, yaitu puisi, membaca Alkitab, membaca cerita. Yang ke D, audiovisual, menonton film, TV atau video. E, seni dan kerajinan, yaitu membuat gambar kerajinan dari barang bekas, menempel, melukis, kerajinan dari kertas, dan lain-lain. F, membuat tulisan kreatif, drama, musik, dan lain-lain. G, kegiatan permainan, olahraga, jalan-jalan. H, belajar, jalan-jalan di perkebunan, museum, dan lain-lain. Jenis-jenis rekreasi. Rekreasi mencakup lebih dari
sekadar permainan-permainan, meskipun perwisata di udara terbuka seperti olahraga, berkemah, dan berjalan lintasan alam itu penting. Pertemuan-pertemuan ramah-ramah seperti pesta dan piknik juga harus ditimbangkan. Rekreasi juga termasuk beberapa kegiatan ekspresif yang berlangsung dalam lingkungan departemen dan yang langsung berkaitan dengan tema pelajaran seperti drama, sastra, bercerita, kesenian, dan pekerjaan tentang serta bermacam-macam hobi. Contoh permainannya itu bisa saja bola kasti. 1. Perwisata atau turisme merupakan suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi ataupun liburan, dan juga persiapan yang dilakukan untuk aktivitas ini. Seorang wisatawan atau turis adalah seorang yang melakukan perjalanan paling tidak sejauh 80 km atau 50 mil dari rumahnya dengan tujuan rekreasi. Merupakan definisi oleh Organisasi Pariwisata Dunia. Definisi yang lebih lengkap, turisme adalah industri jasa. Mereka menangani jasa mulai dari transportasi, jasa keramahan, tempat tinggal, makanan, minuman, dan jasa bersangkutan lainnya seperti bank, asuransi, keamanan, dan lain-lain. Dan juga menawarkan tempat istirahat, budaya, pelarian, petualangan, dan pengalaman baru yang berbeda lainnya. Banyak negara bergantung banyak dari industri pariwisata ini sebagai sumber pajak dan pendapatan untuk perusahaan yang menjual jasa kepada wisatawan. Oleh karena itu, pengembangan industri pariwisata ini adalah salah satu strategi yang dipakai oleh organisasi pemerintahan untuk mempromosikan wilayah tertentu sebagai daerah wisata untuk meningkatkan perdagangan melalui penjualan barang dan jasa kepada orang non-lokal. Yang kedua itu olahraga. Adalah aktivitas untuk melatih tubuh seseorang, tidak hanya serta jasmani tetapi juga rohani. Misalkan olahraga tradisional ataupun modern. Ketiga itu permainan, merupakan sebuah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang ataupun berolahraga ringan. Permainan biasanya dilakukan sendiri ataupun bersama-sama. Permainan ada tingkatannya berdasarkan umur, ada yang berdasarkan anak, dan ada permainan dewasa. Ada juga permainan untuk umum, yaitu permainan komputer. Yang keempat, hobi. Hobi adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan pada waktu luang untuk menenangkan pikiran seseorang. Kata hobi merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu hobby. Tujuan hobi adalah untuk memenuhi keinginan dan mendapatkan kesenangan. Dapat berbagai macam-macam jenis hobi seperti mengumpulkan sesuatu, yaitu koleksi, membuat dan memperbaiki permainan dan pendidikan dewasa. Rekreasi sangat beragam, sama seperti orang-orang yang berpartisipasi di dalamnya. Berikut ini beberapa kategori umum dengan kegiatan spesifik yang dapat digunakan dalam berekreasi bersama anak-anak. Termasuk ke permainan tradisional. Permainan tradisional merupakan permainan yang telah dimainkan oleh anak-anak yang bersumber dari suatu daerah secara tradisi, yaitu permainan tersebut diwarisi
dari generasi yang satu ke generasi berikutnya. Permainan tradisional di sekolah. Permainan yang digunakan dalam pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah dasarnya harus mengandung ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotor, dan ranah jasmani agar anak menampilkan dan memperbaiki keterampilan jasmani, sosial, mental, dan moral, dan spiritual lewat fair play dan sport smash fit atau permainan dengan jujur, sopan, dan berjiwa. Olahragawan sejati melalui pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Permainan tradisional dapat disajikan dengan bahan pelajaran pendidikan jasmani. Karena setiap permainan tersebut harus terlebih dahulu dikaji nilai-nilai yang terkandung dalam permainan tersebut seperti nilai pendidikan dalam permainan tradisional yang juga memiliki unsur-unsur seperti sportivitas, kejujuran, kecermatan, kelincahan, ketepatan, menentukan langkah, serta kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Mudah aturan permainannya. Di samping jumlah permainan yang dapat melibatkan seluruh siswa di kelas yang bersangkutan dan dapat dalam permainan guru dapat mengontrol siswanya. Dalam permainan guru dapat mengontrol siswanya karena adanya faktor bahaya sehingga harus ada yang dapat mempertanggungjawabkannya. Kita masuk ke macam-macam permainan tradisional yang ada di sekolah dasar. Yang pertama itu permainan sepur-sepuran atau kereta api masuk terowongan. Jumlah pemain itu tidak dibatasi, alat yang digunakan itu tanpa alat, dan tempatnya di halaman ataupun di lapangan semua bisa. Aturan permainan, anak-anak dibariskan menjadi 3 saf, dan saf pertama dan kedua berdiri di tengah memandang lapangan dan berhadapan membentuk terowongan kereta api. Caranya ialah saling berpegangan lengan dalam keadaan yang lurus dan mendatar. Tangannya saling berpegangan. Sedangkan anak-anak pada saf ketiga berpegangan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rangkaian kereta api. Pegangan punggung. Tugas rangkaian kereta api adalah lari kecil-kecil sambil berbelok-belok dan akhirnya memasuki terowongan. Bila mana rangkaian kereta api telah dianggap cukup gerakannya, maka diadakan pergantian yang menjadi rangkaian kereta api itu menggantikan salah satu yang semula menjadi saf terowongan antara saf pertama itu atau antara saf kedua. Kemudian terus dilanjutkan seperti permainan menjadi kereta api. Ya begitu terus sebaliknya, saling berganti. Yang kedua itu ular makan ekornya. Jumlah pemain tidak dibatasi, alat yang digunakan pun tanpa alat, dan tempatnya bisa di halaman sekolah ataupun lapangan, semua bisa. Aturan permainan itu anak-anak dibariskan menjadi 4 saf.
Setiap saf terdiri dari 2 barisan putri dan 2 barisan putra. Dan barisan yang berdiri paling belakang memegang perut orang yang ada di depannya. Yang berdiri paling depan berlaku sebagai kepala ular. Sedangkan yang berdiri paling belakang itu sebagai ekor ular. Tugas kepala ular adalah berusaha secepat mungkin menangkap ekornya, yaitu yang ada di paling ujung tadi. Sedangkan si ekor berusaha menghindar tangkapan si kepala ular tanpa melepaskan pegangan. Bila ada anggota yang melepaskan pegangan, maka ia akan bertugas menggantikan tugas si ekor. Bila si ekor dapat ditangkap, maka diadakan pergantian. Yang ketiga, permainan kucing dan tikus. Anak-anak dijadikan 2 kelompok. Salah satu kelompok membuat lingkaran sambil berpegangan tangan, sedangkan kelompok yang lain menjadi tikusnya. Selanjutnya ditentukan salah seorang untuk dijadikan kucingnya. Anak yang menjadi tikus berada di dalam lingkaran, sedangkan yang menjadi kucing itu berada di luar lingkaran. Kucing dan tikus bebas keluar masuk dari lingkaran apabila ada tanda mulai atau peliut. Maka segera mungkin kucir mengejar tikus dan tikus berlari menghindar agar tidak tertangkap kucing. Apabila ada tikus tertangkap kucing, maka tikus yang tertangkap itu berubah menjadi kucing, dan kucing yang tertangkap tadi menjadi tikus. Apabila keduanya sudah menjadi tikus dan kucing, maka mereka bergabung membentuk lingkaran, dan yang berkelompok lingkaran melakukan home pimpa, yaitu semacam begini. Dan kedua orang pertama yang melakukan home pimpa menang suit, dan ditentukan siapa yang menjadi kucing atau tikus. Ini yang ke berapa tuh? Lupa. Sekarang itu lompat tali. Aturan permainan itu melompati dengan menggunakan tali. Cara bermain: setiap siswa diberikan 1 tali untuk 1 siswa, kurang lebih panjangnya 2 meter. Apabila tidak cukup, bisa dibuat beregu. Yang kedua, ujung tali pertama dipegang tangan kanan dan ujung satunya dipegang oleh tangan kiri. Kemudian tali diputar ke atas kepala dari depan belakang atau dari belakang ke depan. Pada saat tali menyentuh tanah ataupun lantai di depan, dan melompatlah dengan 1 kaki dan turun dengan kaki yang lainnya. Yang ketiga, pada saat memutar tali tangan harus berada di samping luar dan tidak di atas pundak. Untuk pertama latihan lompatan dilakukan dengan gerakan sederhana, baru dengan meningkatkan kepada yang lebih kompleks. Misalnya 2 putaran tali, 1 lompatan, dan sebagainya. Unsur-unsur penjas itu melatih keterampilan dan meloncat, koordinasi tangan dan kaki. Cara yang keempat itu dapat dilakukan 2 orang di sisi kanan dan kiri memegangi tali karet. Pemain yang lain harus meloncatinya. Tinggi karet mulai dari semata kaki, kemudian naik ke selutut, lalu sepaha, kemudian sepinggang. Pada kegiatan tersebut, setiap pemain harus mampu meloncatinya tanpa menyentuh tali karet. Selanjutnya adalah setinggi dada.
dagu, telinga, ubun-ubun, tangan yang diangkat ke atas tanpa berjinjit kemudian sambil berjinjit. Permainan yang melewati ketinggian tersebut asalkan tidak menggunakan alat bantu. Bila pemain berhasil melompati karet dengan benar, maka ia tukar posisi menjadi pemegang karet. Begitu terus sebaliknya. Oh, tadi yang keempat, sekarang yang kelima, sonda. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan. Bagaimana tadi? Yang lompat tali ini tadi yang keempat. Kita langsung ke nomor 5. Itu sonda. Permainan ini pada umumnya dimainkan oleh anak perempuan. Bola gambar itu berbentuk kotak-kotak berpegangan dibuat di tanah. Setiap pemain memegang sepotong pecahan genteng ataupun batu pipi yang kemudian dilemparkan ke dalam kotak permainan. Pemain melompat dari kotak ke kotak berikutnya. Kotak yang berisi pecahan tidak boleh diinjak. Pemain dinyatakan kalah jika menginjak garis ataupun kotak yang bagian luar kotak ataupun di luar bagian kotak. Pemain pertama disebut mi hiji, kedua mi dua, yang ketiga itu mi tilu, dan seterusnya. Yang keempat mi papa. Itulah tadi merupakan sebagian permainan dari itulah tadi yang merupakan sebagian permainan dari sekian banyak permainan yang ada tempo dulu. Yang ada sekarang itu tidak terlihat. Dan masih banyak lain permainan tempo dulu yang belum saya paparkan. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam minallahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.